Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, dikabarkan TNI dan Menlu Retno murka guys. Kerana apa murka guys? Kerana kejamnya pembakaran bendera Palestina dan Indonesia oleh tentera Isdegil di Rumah Sakit Indonesia. Dan berita terbaru ini melaporkan bahawa sekelompok tentera Isdegil pada hari Rabu membakar bendera Palestina dan Indonesia yang masih berkibar di atas gedung Rumah Sakit Indonesia, dan gedung tersebut kini telah diduduki dan dijadikan markas militer oleh Isdegil setelah pasukan Zionis Isdegil mengambil alih pasca evokasi pasien dan tim medisnya guys. So, bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa klik butang subscribe untuk kajian online dan klik tombol lonceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel kajian online. Dan di hujung videonya seperti biasa guys, tonton sehingga habis, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Wow, apa mereka buat ni? Mereka sanggup buat begitu ya? Ini benar-benar kurang ajar guys. Memang tidak menghormati lagi ya. Astaghfirullahaladzim. TNI dan Menlu Retno murka kejam aksi pembakaran bendera Palestina dan Indonesia oleh tentara Israel di atas gedung Rumah Sakit Indonesia. Laporan terbaru menyebutkan sekelompok tentara Israel pada hari Rabu membakar bendera Palestina dan Indonesia yang masih berkibar di atas gedung Rumah Sakit Indonesia yang kini telah diduduki dan dijadikan markas militer Israel. Kantor berita Palestina Ma'an diberitahu bahwa tentara membakar bendera tersebut dengan cara yang provokatif setelah ratusan pasukan pendudukan Zionis Israel mengambil alih gedung Rumah Sakit Indonesia yang sebelumnya sempat kosong pasca ditinggal evakuasi oleh para pasien dan tim medisnya. Menlu Retno Marsudi pun langsung mengutuk Israel atas terjadinya insiden tersebut. Retno juga mengecam tindakan pendudukan yang dilakukan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Saya mengutuk tindakan tentara Zionis Israel yang terjadi pada Senin lalu yang telah mengubah sarana medis yaitu Rumah Sakit Indonesia menjadi markas militer. Dirinya pun tak terima saat tentara Israel merusak bendera merah putih. Guys, kesian kepada warga di sana ya. Bayangkan Rumah Sakit Indonesia pun sudah tiada lagi. Dan kita tahu sudah pun menjadi markas untuk Isdegil itu. Apapun kita, mudah-mudahan kita doakan yang terbaik guys untuk warga di sana guys. Dan apa yang kita bisa bantu, kita bantu ya. Kita lanjut guys, bagaimana berita ini. Indonesia menjadi markas militer. Dirinya pun tak terima saat tentara Israel merusak bendera merah putih dan bendera Palestina. Kesian Bukan guys. hanya Menlu Retno yang geram atas tindakan barbar para pasukan Zionis Israel. Sejumlah pasukan elit Indonesia bahkan mengaku siap dikirim menjadi pasukan perdamaian untuk memberikan pelajaran kepada para pasukan Zionis tersebut. Indonesia diketahui telah mengirimkan 1090 pasukan misi pemeliharaan perdamaian MPP PBB ke perbatasan Israel-Lebanon. Pengiriman ini sebagai bagian dari rotasi pasukan MPP PBB. Berdasarkan siaran pers Kementerian Luar Negeri, Kemlu, pengiriman pasukan ini telah dilakukan pada Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Seremonial pelepasan pasukan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dilaksanakan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pengiriman pasukan ke United Nations Interim Force atau pasukan perdamaian ke Lebanon ini dilakukan dalam 4 gelombang. Pengiriman ini untuk pertama kalinya dilakukan menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia. Kemlu mengungkapkan, pengiriman pasukan ini merupakan bagian perwujudan komitmen tinggi Indonesia untuk terus meningkatkan kontribusi bagi MPP PBB, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagai informasi, Indonesia merupakan negara kontributor pasukan ke-8 terbesar di dunia, dengan lebih dari 2.700 personel, termasuk 170 personel perempuan, di 9 tempat pasukan perdamaian PBB. Menurutnya, jika pemerintah Indonesia memerintahkan ribuan pasukan perdamaian Indonesia, yang kini tengah standby di Lebanon, bisa langsung disiagakan menuju Gaza, hanya saja butuh persetujuan dari DKPBB untuk melakukan operasi resmi di bawah bendera PBB. Hanya menunggu persetujuan daripada PBB saja guys. Indonesia bila-bila saja bisa untuk menghantar pasukan untuk ke sana ya, untuk bantuan ya, untuk bantuan kemanusiaan ya. Hanya menunggu isyarat daripada PBB, terus hantar. Itulah hebatnya Indonesia ya, pantas. Otoritas Palestina di Ramallah diketahui juga telah mengajukan keluhan resmi kepada otoritas Israel.
Militer Israel mengonfirmasi insiden itu terjadi dan sedang diselidiki. Menurut situs berita Israel Wala, Komandan Unit Israel akan diberhentikan dari jabatannya dan menghabiskan 200 hari dalam tahanan militer. Seorang tentara lainnya akan menghabiskan 280 hari di tahanan pangkalan. Insiden itu terjadi hanya beberapa minggu setelah tentara Israel memulai menargetkan rumah sakit Indonesia. Video pembakaran bendera di rumah sakit Indonesia, Gaza Utara, menyebar luas secara online, memicu perdebatan politik yang sengit. Tentara tersebut dikutuk oleh banyak orang dari kelompok kiri, sementara mendapat dukungan dari kelompok kanan. Dia mengatakan dia melakukan hal yang benar dengan menurunkan bendera Indonesia dan Palestina yang sebelumnya berkibar di atas gedung rumah sakit Indonesia. Para tentara Israel beralasan aksi tersebut hanya sebuah pembalasan atas aksi dari masyarakat dunia yang selalu merendahkan negara Israel. Bahkan banyak tentara Israel baru-baru ini yang marah ketika sejumlah aktivis pro-Palestina di dunia terekam di televisi sedang merobek bendera Israel pada berbagai demo atau aksi bela Palestina yang kini sedang ramai dilakukan oleh masyarakat dunia. Salah satunya ditayangkan dari TV Ainet, saluran TV Prancis RTL yang saat itu mengudara langsung dari alun-alun Prancis. Video tersebut memperlihatkan wanita tersebut memasuki bingkai, membungkuk, dan mengambil bendera Palestina. Dia kemudian pindah ke tempat bendera Israel ditempatkan, mengambilnya, dan mencabik-cabiknya sebelum mengumpulkan sisa-sisanya dan menyembunyikannya di bawah bendera lain. Indonesia dengan tegas mengutuk sekeras-kerasnya tindakan yang dilakukan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang merubah bangunan rumah sakit menjadi markas militer Israel. Bukan saja Indonesia yang mengutuk keras, malahan kita lihat selagi negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini seperti Brunei, Malaysia ya, memang mengutuk keras dengan apa yang dilakukan oleh Isdegil itu ya. Kita memang sangat sedih ya dengan apa yang sudah berlaku. Dikabarkan sekarang sudah hampir 20,000 orang yang sudah korban guys di dalam konflik ini ya. Memang sangat sedih. Yang korbannya itu yang kita kasihankan adalah anak-anak kecil, ibu-ibu yang tidak berdosa ya. Itu yang sangat sedih guys. Kita bayangkan anak-anak kita kalau berada di tempat itu ya. Wah. Dirinya juga menyebut aksi pendudukan rumah sakit sebagai sebuah pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri terus berupaya untuk menyeret Israel ke meja persidangan kriminal internasional, ICC. Retno mengaku dirinya sudah berusaha menghubungi berbagai organisasi internasional untuk berusaha menekan Israel secara diplomatis, mulai dari PBB, OKI, UNRWA, WHO, dan Palang Merah Internasional. So guys, kita lihat Ibu Retno ini adalah seorang ibu yang wanita yang sangat gigih, yang sangat kuat yang ada di Indonesia ya, yang memberi tantangan yang benar-benar kepada Isdegil itu ya. Jadi guys, apa yang dilakukan oleh Ibu Retno ini memang kerja usaha yang sangat keras ya untuk mahukan kemerdekaan untuk di Palestina sana guys. Jadi apapun guys yang dilakukan oleh Ibu Retno dan pemerintah Indonesia ini, saya memang sangat selut sekali. Dan begitu juga dengan Malaysia, banyak juga memberi bantuan. Dan baru-baru ini kita dengar kapal daripada Isdegil mahu berlabuh di perairan Malaysia pun tidak diizinkan guys oleh iaitu Perdana Menteri kami, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim guys ya. Kita bayangkan sampai begitu sekali Perdana Menteri Malaysia pun tidak mahu ada kerjasama dengan Isdegil itu ya. Wah, okey guys, kita lanjut ya. Kita lanjut sikit ya. OKI, UNRWA, WHO, dan Palang Merah Internasional. Upaya Retno untuk memastikan Netanyahu untuk diadili rupanya masih terbentur oleh dukungan sejumlah negara barat, terutama Amerika Serikat. Kendati masih nihil, Retno menyatakan dirinya saat ini terus berusaha bersama menlu dari Arab Saudi, Yordania, Mesir, Palestina, dan Sekjen OKI untuk menggalang dukungan dunia bagi Palestina. Retno bersama menlu dari Liga Arab lain juga berusaha untuk mendorong negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, seperti Cina, Rusia, Perancis, dan Inggris untuk menggunakan pengaruhnya dalam menghentikan kekerasan di Gaza. Aksi pengrusakan bendera Indonesia dan pendudukan yang dilakukan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri OKI kembali menyampaikan kutukan terhadap apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Saya dalam pertemuan menyampaikan bahwa alasan Israel mengenai apa yang dilakukan saat ini sebagai self-defense sangat tidak dapat diterima. Penyerangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia juga dibahas selama pertemuan.
Dibahas pula mengenai upaya menyusun langkah strategis guna mewujudkan two-state solution, termasuk kemungkinan penyelenggaraan konferensi internasional tentang perdamaian di Palestina. Pertama, karena alasan tersebut tidak dapat dipakai oleh penjajah seperti Israel. Yang kedua, alasan self-defense tidak dapat dijadikan license to kill civilian, tidak dapat dijadikan alasan untuk membunuh masyarakat sipil dan menyerang fasilitas sipil. Rekan-rekan, beberapa hal yang muncul di dalam diskusi para Menteri Luar Negeri OKI dengan Menlu Sergei Lavrov antara lain, Rusia menyambut baik kunjungan para Menteri Luar Negeri OKI yang merupakan follow-up dari KTT bersama OKI Liga Arab yang dilakukan di Riyadh 11 November 2023 dengan tujuan untuk menghentikan kekejaman di Gaza dan melancarkan bantuan kemanusiaan. Rusia juga sepakat dengan butir-butir yang ada di dalam resolusi KTT OKI Liga Arab. Kami menyampaikan pentingnya semua negara melihat secara jernih isu Gaza dan mengambil sikap yang adil. Sangat urgen untuk segera mengambil tindakan agar kekerasan dapat dihentikan, gencatan senjata dapat terwujud, dan bantuan kemanusiaan dapat diberikan secara lancar atau unhindered. Oke guys, dari apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, dikabarkan tadi guys, iaitu TNI dan Menlu Retno murka kejam, iaitu pembakaran bendera iaitu Palestina dan Indonesia oleh tentera Isdegil di Rumah Sakit Indonesia guys. Dan iaitu berita terbaru melaporkan bahawa sekelompok tentera Isdegil pada hari Rabu membakar bendera Palestina dan Indonesia guys, yang masih berkibar di atas gedung Rumah Sakit Indonesia, dan gedung tersebut kini telah diduduki dan dijadikan markas militer oleh Isdegil. Dan setelah pasukan Zionis Isdegil mengambil alih pasca evakuasi iaitu pasien dan tim medisnya. Dari apa yang kita reactionkan tadi, iaitu katanya Menlu Retno Marsudi secara tegas mengutuk Isdegil atas insiden tersebut dan juga mengecam tindakan pendudukan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ia menekankan bahawa tindakan merusak bendera tersebut sebagai bentuk provokasi, dan lebih lanjut lagi guys, Menlu Retno menyebut tindakan Isdegil ini yang mengubah Rumah Sakit Indonesia menjadi markas militer sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Memang benar sekali guys, rumah sakit mana boleh dijadikan markas militer, dan itulah yang terjadi sekarang ini. Dan sebagai respon terhadap kejadian ini guys, kita lihat Menlu Retno terus berupaya membawa Isdegil ke meja persidangan kriminal internasional dan Indonesia sebagai kontributor pasukan perdamaian terbesar di dunia, dan juga berupaya meningkatkan kontribusinya bagi MPP PBB baik secara kualitas maupun kuantitas. Itulah yang dimahukan oleh Ibu Retno, yang akan dilakukan oleh Ibu Retno guys. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.